Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita kembali update terkait dengan perkembangan kasus Verdi Sambo. Kita sudah dapatkan hasil putusan dalam sidang banding beberapa waktu lalu. Semuanya tetap pada hukuman masing-masing. Tetapi beberapa hari terakhir ini ada sebuah komentar yang cukup membuat kita bertanya-tanya. Karena sampai sekarang walaupun kita sudah mendapatkan putusan yang boleh dibilang adalah mayoritas yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, karena ini adalah simbol dari keadilan di mana Verdi Sambo mendapatkan hukuman mati, sampai sekarang pun masih belum terbantahkan dengan berbagai proses hukumnya. Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri dalam sebuah acara di Bali mengatakan sebuah clue tentang motif apa yang sebenarnya menyebabkan Verdi Sambo melakukan hal seperti itu. Megawati memang tidak menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi motif tersebut, tetapi dengan ada beberapa pernyataan yang memberikan kode tentang kepolisian Indonesia, ini sepertinya memberikan clue. Megawati dengan tegas mengatakan bahwa saya nggak percaya tuh dengan motif yang itu-itu. Nah, maksudnya yang itu adalah mengenai perselingkuhan ya. Bahkan kan kita ketahui juga dari jaksa penuntut umum telah dengan tegas mengatakan dalam surat dakwaan bahwa ya Putri Chandrawati itu telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dengan Brigadir Joshua. Walaupun banyak masyarakat yang percaya, tetapi Megawati sepertinya adalah bagian dari sebagian orang juga yang tidak percaya. Kita akan coba analisa kode apa ini maksudnya. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan apa yang dikatakan, ini sepertinya memberikan kayak sebuah clue baru lagi. Sebenarnya motifnya apa sih? Karena masyarakat sampai sekarang pun masih belum terpuaskan penasarannya. Motif sebenarnya apa? Seorang jenderal bintang 2 mengorbankan semuanya, karir yang gemilang, keluarga dan sebagainya demi menuruti emosional semata aja. Ini adalah kita simak bareng-bareng keterangan dari Megawati Soekarno Putri ya. Apa coba tuh polisi mbok bagus-bagus gitu, coba tuh yo apa sih Pak yang dicari sama polisi sekarang? Datang nih apa namanya ini mantan Kapolri pada peristiwa Sambo, terus minta tolong ibu tolong dong, jangan kami dengar karena keadaan seperti itu polisi kemungkinan akan ditaruh lagi digabung lagi atau ditaruh di sebuah kementerian. Megawati mengklaim waktu heboh kasus sidang Sambo, karena kalau aku amati juga, termasuk aku juga mengawal kasus Verdi Sambo, Megawati boleh dibilang tidak ada bersuara apapun mengenai kasus tersebut, tetapi ini sekarang di bulan Mei, tepatnya dia berbicara ini adalah di 5 Mei di Bali, itu membahas mengenai Verdi Sambo. Nah ini dihubungkan dengan statement yang dia klaim bahwa ada mantan Kapolri yang datang menemui dia, meminta bantuan agar Polri itu tidak lagi berada di bawah kementerian. Karena kalau nggak salah dulu kan Polri sempat bergabung dengan TNI. Bahkan Polri juga berada di di bawah lembaga kementerian tertentu yang aku lupa juga. Ya ini kalau sekarang kan tidak di bawah lembaga manapun. Secara birokrasi ini memudahkan Polri untuk terus berkembang dan masih banyak faktor yang lainnya. Di sini dikatakan bahwa Megawati, ngapain sih apa yang dicari dari polisi? Janganlah korupsi, janganlah melakukan ini dan itu. Ini akan berhubungan dengan motif yang sebenarnya yang dia yakini. Kalau seorang Megawati sudah mengatakan sesuatu hal, aku yakin beliau ini punya banyak intel ya, punya banyak bisikan-bisikan sumber istimewa. Kita lanjutkan lagi, kita coba membaca konteks apa yang mau disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri terkait motif yang sebenarnya terjadi ke Verdi Sambo dan juga almarhum atau mendiang Brigadir Joshua. Ngamuk lah saya. Lah kok saya lagi suruh bantuin kamu? Kamu udah tanggung jawab dong anak buahmu kok kayak ngono. Nah insaf deh Pak, tolong kasih tahu dah sama teman-teman situ. Insaf katanya. Iya loh Pak, kasihan aja Bapak ini toh, karena dia hanya satu mungkin yang pakaian dinas polisi kan, cuman satu kan. Iya, kalau banyak ya sama saya ngomongnya. Oke. Udah deh insaf deh, nggak usah korupsi, nggak usah apa sih ya. Korupsi. Saya lihat Pak Sambo itu, kesian loh. Kenapa Bu? Kok bisa loh? Saya mikir gitu kan, apalah maunya. Dan saya, kalau alasan seperti itu, saya nggak percaya.
Kalau alasan seperti itu, saya nggak percaya. Saya kasihan dengan Sambo. Kok bisa seperti itu? Alasan seperti itu adalah yang seperti aku katakan di awal tadi, seperti keterangan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah terjadi hubungan terlarang antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua yang menjadi pemicu kemarahan seorang Ferdy Sambo. Walaupun dari timnya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengklaim bahwa telah terjadi tindakan pelecehan seperti itu. Ini adalah sudah lewat ya pembahasan mengenai motif tersebut, tetapi yang menjadi penasaran kita nggak bisa pungkiri, masih banyak masyarakat itu yang komentar di YouTube, di Facebook pageku, masih sering bertanya, berdebat, motifnya apa ya sebenarnya? Nah, Megawati mengatakan kalau motif yang seperti itu saya tidak percaya. Nah, konteks pada saat Ibu Megawati menyampaikan hal ini, tadi kalian masih ingat Ibu Megawati ngomongin apa? Polisi jangan hilaf dong, jangan korupsi, apalagi sih yang dicari. Terus aku sudah rangkumkan di sini, polisi Indonesia diminta insaf dan bekerja dengan benar. Terus peristiwa Sambo itu banyak yang ketakutan bahwa Polri akan berada di bawah sebuah lembaga kementerian tertentu. Kemudian saya juga ngamuk nih kenapa saya diikutkan lagi untuk ngebantu Polri di isu yang tadi. Dikatakan juga bahwa insaf deh Polri, nggak usah korupsi-korupsi. Kasian saya lihat Pak Sambo itu kok bisa apalah maunya. Nah artinya kalau aku tangkap dari konteks sekitar 1 menitan obrolan dari Ibu Megawati di acara tersebut di Bali, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya motif dari pembunuhan Brigadir Joshua itu sangatlah besar sekali. Seperti yang diklaim dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari Brigadir Joshua, bahwa motifnya bukanlah seperti ini, tetapi adalah ada perempuan-perempuan cantik di sana, kemudian juga ada dana-dana besar yang diketahui oleh Brigadir Joshua, ada hal-hal yang sifatnya lebih besar. Bahkan juga kita ketahui ya, ada uang dalam hitungan fantastis yang diklaim oleh PPATK itu adalah sebuah cara untuk membekukan sebuah buku tabungannya dari Brigadir Joshua, yang kita penasaran sebenarnya uang tersebut apa sih, dan sampai sekarang pun masih belum ada juntrungannya. Tetapi aku melihat kalau dilihat dari kasus ini sendiri, untuk meringankan Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup sepertinya akan sangat sulit sekali. Karena apa? Karena perjuangan kurang lebih 6 bulan ya masyarakat mengawal kasus ini hingga sampai ke putusan banding kemarin, itu kan banyak perjuangannya, termasuk juga sejumlah nama besar seperti Mahfud MD terus mengawal kasus ini. Kalau tiba-tiba terjadi kayak pengurangan hukuman, karena kita masih ada 1 tahapan lagi, ada PK ya, peninjauan kembali, ataupun juga gerasi, itu juga nanti tahapan berikutnya lagi untuk Ferdy Sambo. Kalau seandainya itu terjadi ada pengurangan hukuman untuk Ferdy Sambo, aku yakin khawatirnya adalah masyarakat akan kembali marah dan akan kembali membuka semuanya. Misalnya uang tersebut sekarang kemana? Ya you know lah ya, what's happening di Indonesia itu kalau nggak viral itu tidak akan mendapatkan keadilan dan juga perhatian dari pihak terkait. Makanya aku melihat kalau untuk hukuman Ferdy Sambo kemungkinan besar akan tetap terus sampai hukuman mati, karena kalau itu akan dikurangkan akan ya mengundang macan tidur lah, membangunkan macan tidur teman-teman. Korupsi, memang siapa sih yang melakukan korupsi di sini? Apakah kalian yakin motif yang selama ini juga digaungkan dari pihaknya Brigadir Joshua bahwa Brigadir Joshua itu mengetahui ada transaksi yang mencurigakan? Karena kalau kita kembali flashback ya, Brigadir Joshua itu kan tidak hanya sebagai ajudannya Ferdy Sambo dan juga supirnya Putri Chandrawati, tapi juga tergabung dalam Satgasus. Ferdy Sambo pun juga selain sebagai Kadif Propam, juga sebagai Kepala Satgasus. Nah, Satgasus pun pada saat dikritik, diviralkan oleh sejumlah tokoh di Indonesia, kemudian Kapolri langsung tanpa melakukan audit yang kita lihat di media massa membubarkan semuanya. Padahal kan banyak misalnya dari Ketua Indonesian Police Watch ya yang mengatakan bahwa Satgasus itu adalah indikasinya banyak terjadi kesemena-menaan, tidak hanya sesama anggota Polri, tetapi juga dugaannya adalah kasus-kasus besar, misalnya seperti korupsi ataupun juga narkoba di Indonesia yang ditangani oleh Satgasus. Itu kan tidak banyak yang muncul ke media massa, berbeda dengan kasus kayak KPK.
kalau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan langsung diumumkan ke media massa. Tetapi kalau dari Satgasus memang ada beberapa, tetapi banyak kasus itu yang diam-diam aja. Kasus yang ditangani di Satgasus itu adalah kasus spesial dan angkanya adalah angka yang bisa fantastis. Nah, itu yang dikritik oleh Ketua Indonesian Police Watch. Kenapa kok Kapolri pada saat ini sudah viral mempertanyakan, apalagi ada diagram perjudiannya versi Verdi Sambo gitu. Tiba-tiba Satgasusnya langsung dibubarkan begitu aja tanpa ada audit. Apakah benar ada kasus-kasus yang selama ini ditangani dari Satgasus, ada terjadi hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atau enggak, itu kan tidak ada kelanjutannya. Nah, sebagian masyarakat menginterpretasikan dan meyakinkan dengan timnya dari Brigadir Joshua bahwa sepertinya Ibu Megawati ini juga yakin ada hal besar yang disembunyikan yang diketahui oleh Brigadir Joshua yang tidak mau terbongkar. Tapi ya kita lihat sudah fakta persidangan ya. Kita lihat sidangnya juga secara langsung. Dari fakta persidangan sih tidak ada yang mengarah ke sana. Tapi juga kalian harus tahu, apapun yang tidak terbukti dalam persidangan, belum tentu itu tidak terjadi. Karena kan pembuktian itu hanya berdasarkan dari 5 alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Mengingat obstruction of justice dalam kasus ini luar biasa, menurut aku ada banyak hal yang tidak terbukti dalam persidangan Verdi Sambo, tetapi bukan jaminan bahwa itu tidak terjadi. So that's really interesting. Nggak tahu Ibu Mega apa tujuannya membahas ini semua, tetapi ya karakteristik dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Beliau pasti ada tujuan tertentu kenapa menyindir kembali dari kasusnya Verdi Sambo, karena konteksnya saat itu adalah beliau sedang berbicara mengenai Polri dan memberikan saran, insaflah, jangan kebanyakan korupsi, jangan melakukan ini dan itu, lurus-luruslah aja, belajar dari kasus Verdi Sambo. Tujuannya adalah mengingatkan hal tersebut. Dan kita nggak bisa menutup mata sih bahwa yang namanya oknum di Indonesia itu, ya oknum kan harusnya dalam hitungan jari, tetapi kan kita lihatlah beberapa waktu terakhir yang melibatkan anggota kepolisian, itu kan terus terjadi. Misalnya kemarin AKBP Akhirudin gitu juga kena lagi. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa anggota Polri yang kurang lebih adalah sama seperti Verdi Sambo tentang kesemena-menaan, itu pun masih ada lagi. Makanya mungkin analisaku adalah Megawati Soekarno Putri menyatakan ini agar mengingatkan kembali Polri. Hati-hati ya, kalian sudah pernah nih mau minta tolong sama saya tentang Polri yang katanya akan di bawah lembaga kementerian tertentu, tetapi tidak jadi untungnya menurut versi dari Megawati. Kalau kalian begitu lagi, korupsi lagi dan melakukan hal nggak benar, hati-hati loh, bisa terjadi hal yang lebih parah dibandingkan dari kasus Verdi Sambo. So that's it yang bisa aku update mengenai perkembangan motif yang masih kita penasaran juga. Terima kasih sudah menonton. Kalau menurut analisa kalian masih percaya versi dari jaksa penuntut umum, which is adalah perselingkuhan, atau versi dari yang timnya Kamarudin Simanjuntak yang sepertinya linier dengan apa yang dikatakan dari Megawati Soekarno Putri bahwa Brigadir Joshua menyimpan rahasia yang besar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, informasi-informasi pelanggaran hukum yang terlalu banyak diketahui oleh Brigadir Joshua. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar video ini apa analisa kalian. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.